Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyiru man ammalah wa la yaruddu man sa'alah. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman idza an'ama 'alaihi syakar wa idza tuliya 'alaihi sabar wa idza adhnaba 'alaihi istaghfar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina yaumal ba'tsi wal mahsyar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi anjumiz zahirat wa tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan taftahu lana abwaab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwaab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ahibbatu fillah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Waqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang hari yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kita akan ditakdirkan menjadi umat yang selamat di dunia sampai kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berkisah tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua. Peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum masa Islam, yang mana bermula 3 orang pemuda yang sedang bepergian. Di tengah perjalanannya ia mendapatkan hujan yang lebat yang memaksa ketiganya untuk berteduh di dalam gua. Kemudian ketika mereka sudah memasuki gua tersebut, ada batu besar yang menutup mulut daripada gua tersebut. Mereka bertiga berupaya dengan keras untuk menggeser batu tersebut agar bisa keluar, akan tetapi mereka gagal, yang menjadikan ketiganya berada di dalam gua, terjebak di dalam gua tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian salah satu dari ketiganya memberikan saran, marilah masing-masing dari kita bermunajah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan kita menyebutkan amal soleh yang terbaik yang pernah kita kerjakan, dengan harapan Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Sejurus kemudian salah seorang dari mereka kemudian mulai menceritakan amal ibadah yang terbaik yang pernah dia kerjakan. Dia adalah seorang pemuda yang aktivitasnya ia mengembala kambing. Di sore hari dia akan memerah susu kambing tersebut, kemudian memberikan kepada kedua orang tuanya. Setelah keduanya meminum susu tersebut, barulah ia berikan kepada istri dan anaknya. Sampai satu ketika ia terlambat untuk pulang, sehingga ketika ia pulang dia dapati kedua orang tuanya sudah tidur terlelap. Ketika itu ia terjaga, dirinya, istri dan anak-anaknya terjaga dalam keadaan lapar. Ia enggan untuk melangkahi kedua orang tuanya sampai terbitnya fajar, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jika perbuatan kebaktianku kepada orang tuaku aku laksanakan hanya mengharap ridho darimu, maka berikanlah kami jalan keluar dari gua yang tertutup dari batu ini. Kemudian batu tersebut bergeser, mulai membuka celah daripada gua, akan tetapi belum mampu mengeluarkan ketiganya dari dalam gua. Kemudian orang kedua mulai menceritakan amal yang terbaik yang pernah ia kerjakan. Ia adalah seorang pemuda yang pernah jatuh cinta kepada anak perempuan dari pamannya.
ia sering mengajak anak paman tersebut untuk berbuat tidak senonoh. Akan tetapi si perempuan selalu tidak menggubris ajakan tersebut. Sampai satu ketika si perempuan dalam keadaan krisis ekonomi yang memaksa dirinya untuk minta pertolongan kepada sang pemuda. Sang pemuda menyanggupi dengan syarat ia akan memberikan 120 dinar emas asal si perempuan mau berhubungan badan kepadanya. Dengan terpaksa si perempuan itu menyanggupinya. Ketika dua orang tersebut sudah saling berhadapan, kemudian sang perempuan berkata, "Wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu melepas cincin sebelum itu menjadi hakmu." Yang berartikan jangan kamu menggauli sebelum halal untukmu. Kata-kata tersebut sontak menggugah kesadaran daripada sang pemuda. Seketika itu juga ia bangkit, meninggalkan sang perempuan dan memberikan 120 dinar emas secara cuma-cuma. Kemudian dia bermunajah kepada Allah, "Ya Allah, apa yang aku lakukan, yang saya menjauh dari perbuatan yang tidak Engkau ridhoi dan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa berharap apapun, kalau itu semata-mata karena ridho, mengharap ridho darimu ya Allah, maka berilah jalan keluar untuk kami." Kemudian batu itu kembali bergeser, akan tetapi masih belum mampu untuk menyelamatkan ketiganya. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimakumullah, orang ketiga mulai dia menceritakan pengalamannya. Ia pernah menjadi tuan majikan. Ia menggaji beberapa pegawai. Sampai satu ketika ia menggaji pegawainya, salah seorang dari pegawainya tidak hadir ketika itu. Beberapa hari kemudian dia tidak mendapati orang yang bersangkutan untuk diberikan upahnya. Kemudian dia berinisiatif untuk menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha. Subhanallah, usahanya berkembang pesat sampai akhirnya sang pegawai datang dan meminta upah haknya. Ternyata upah yang sudah dijadikan modal usaha sudah berbentuk hewan ternak, unta, sapi, kambing, dan budak. Ia berikan semuanya kepada sang pegawai tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, apabila amanat yang sudah saya jaga dan tidak mengharap apapun kecuali ridhomu, Engkau terima, maka selamatkan kami dari gua ini." Kemudian batu itu bergeser kembali dan akhirnya menyelamatkan tiga pemuda tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak pelajaran hikmah moral, pelajaran moral daripada kisah tersebut. Beberapa yang bisa kita manfaatkan daripada pelajaran tersebut. Yang pertama, kita dianjurkan, kita dikasih pelajaran bahwa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita dalam keadaan kesulitan. Lebih-lebih kita bermunajah dengan amal soleh yang sudah kita bangun khusus antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, serta berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, kisah ini mengandung dorongan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, mendahulukan kedua orang tua kita dari orang lain, lebih-lebih dari istri dan anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Sebutkan banyak ayat yang menerangkan tentang pengabdian kita kepada Allah. Dan disambung yang setelahnya adalah kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, menunjukkan pentingnya kebaktian kita kepada kedua orang tua kita. Yang mana dengan baktinya kita kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui Nabi Muhammad SAW bahwa ridho Allah fi ridho walidayhi wa sakhatallah fi sakhatihima. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua.
Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kisah ini memberikan anjuran kepada kita untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita tidak mampu, justru karena kita mampu, kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kamu akan dimasukkan ke surganya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang sedang berbahagia. Yang keempat, kisah ini memberikan kita pelajaran untuk menjaga janji, menjaga amanat. Baik amanat itu amanat dari Allah, amanat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amanat orang tua, amanat seorang anak kepada orang tua, dan amanat tanggung jawab pekerjaan atau jabatan yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat penting sekali kita menjaga amanat daripada hubungan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil, kisah ini memberikan wawasan, anjuran kepada kita bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya, yang mana hamba tersebut mau mendekatkan diri, membersihkan hatinya dengan tulus, ikhlas, hadir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih apabila ia barengi, dia bersamakan dengan amal ibadah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wad'u ilallah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu yakin hadir tentang ijabah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilillah. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa-doa dari hati hamba yang jauh dari Allah, dari hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kisah ini memuat hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh hambanya. Jangan karena kita mengharapkan balasan, jangan karena kita mengharapkan sesuatu yang akan terjadi, tapi kita kerjakan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah pasti akan ditepati. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan hanya mengharap ridho kepada Allah, tidak mengharap balasan daripada manusia, mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi di dalam surganya Allah, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Tentu masih banyak, ma'asyal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah daripada kisah tersebut. Akan tetapi dengan harapan 6 yang sudah kami dengarkan bersama, marilah kita jadikan ini starter untuk mengawali daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, permulaan yang cukup untuk kita laksanakan dimanapun kita berada. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik ketika keduanya masih hidup, lebih-lebih ketika keduanya sudah meninggal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bisa mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala, mengemban amanat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengemban amanat sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai seorang yang mendapatkan
hak mendapatkan jabatan untuk melayani masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan yang kesemuanya itu Allah menjadikan taufik kepada kita laksanakan dengan tulus, ridho, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharap ridho dari Allah dan ridho dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan keridhaan Allah kita akan selamat di dunia, selamat sampai di akhirat. Kita akan ditakdirkan termasuk hamba yang bahagia di dunia, bahagia sampai kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam wa abyana nizam kalamullahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.